Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Alfiatul Jamila akan mewawancarai Mbak Dinda Fitriana mengenai pengalaman pendidikan yang dirasakan Mbaknya ini mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Nah, itu yang dirasa Mbak Dinda itu seperti apa gitu. Nah, Mbak Dinda sendiri ini saat ini menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Malang. Nah, langsung saja ya Mbak ya. Saya mau tanya nih, pendidikan itu apa ya? Ya, menurut saya pendidikan itu bisa jadi sarana untuk setiap orang mengembangkan potensinya masing-masing. Mengembangkan potensi kan? Maksudnya mengembangkan potensi itu seperti apa gitu Mbak? Setiap orang pasti suka kan dengan sebuah mata pelajaran, punya minat ke sini, bakat ini kan sudah terlihat dari dia mulai anak-anak. Ya. Nah, itu bisa dikembangkan. Berarti pendidikan itu tidak hanya mengembangkan yang secara kognitif saja, tetapi bisa melalui minat bakatnya itu juga bisa gitu kan Mbak ya? Ya, sehingga anak juga nyaman. Menurut Mbak itu apakah ada perbedaan yang dirasakan mulai dari pendidikan sekolah dasar sampai saat ini di perguruan tinggi gitu? Mungkin beda ya. Kalau dulu mungkin di sekolah dasar kita untuk mendapatkan informasi itu hanya dari guru. Kita hanya dari guru, dari buku. Kalau sekarang kan medianya lebih banyak. Bisa dari internet, kemudian video-video yang ada. Kemudian mungkin ada bisa praktek langsung ke lapangan. Jadi anak itu dipelajari untuk terjun langsung ke lapangan gitu? Iya. Menurut Mbak, kenapa hal tersebut bisa ada gitu? Menurut saya ya, praktek terjun ke lapangan secara langsung itu juga dibutuhkan karena anak-anak bisa menemukan pengalaman-pengalaman baru dan bisa menguji apakah teori yang ia dapatkan selama ini ternyata seluruhnya sesuai dengan yang ada di kenyataan. Outputnya sendiri itu nanti apa gitu terhadap pendidikan jika ada praktik itu diterapkan dalam pendidikan? Ya, diharapkan anak-anak nanti bisa jauh lebih kritis ya untuk menanggapi sesuatu. Kan ketika kita praktek lapangan dapat pengalaman baru, otomatis kita jadi pola pikirnya pun akan berubah. Yang biasanya hanya sesuai dengan teori saja, tidak, kalau sudah praktek lahan kan bisa tahu secara langsung. Apakah selama Mbak belajar mulai dari pendidikan dasar sampai sekarang itu mengalami hambatan gitu? Untuk hambatan pasti ada ya. Mungkin dulu masih nggak ada gadget itu, dan dulu kan yang punya gadget kan cuma beberapa ya. Dan sudah mulai diterapkan untuk pemberian tugas itu langsung lewat gadget. Jadi kadang-kala kayak kita yang nggak punya itu ketinggalan info, tahu-tahu ada tugas ternyata kita belum kerjakan. Seperti itu sih. Terus cara Mbak mengatasi masalah tersebut itu bagaimana? Ya biasanya kita tanya-tanya sama temen ya, ada tugas nggak gitu. Tapi ya tapi hambatan tersebut bisa diatasi kan Mbak ya selama Mbak menempuh pendidikan gitu? ya masih bisa lah diatasi. Kalau boleh tahu, kan kata Mbak sudah beda mulai dari sekolah dasar sampai kuliah sekarang. Kalau kuliah sekarang itu lebih ke bagaimana gitu pendidikannya? Kalau kuliah sekarang sih mungkin ya lebih banyak ke daring. Jadi untuk tatap muka itu hanya beberapa kali, kemudian selanjutnya ya kita terjun ke lapangan secara langsung untuk praktek di lahan. Seperti itu. Apakah itu daring karena adanya COVID-19? Apakah sudah diterapkan dari PTS Mbak sendiri gitu? Untuk daring sudah diterapkan sih sejak lama ya. Bahkan kadang ujian pun juga pakai sistem e-learning.
Jadi teman-teman Mbak dan Mbak itu sudah terbiasa gitu kan ya adanya daring. Ya sudah cukup terbiasa lah. Kalau ke depannya itu pendidikan yang diharapkan itu seperti apa? Apakah harus tetap manual seperti zaman kita dulu? Apakah kayak zamannya Mbak sekarang seperti yang diterapkan di perguruan tingginya yang pakai daring gitu? Kan sudah berkembang zaman juga, kan anak juga sudah mulai mengenal gadget gitu. Terlebih mereka sekarang dan anak-anak juga orang dewasa pun yang sudah di SMA mereka juga menggunakan gadget sebagai belajar. Nah itu menurut Mbak itu kedepannya seperti apa gitu? Ya karena fasilitas sudah memadai, kemudian kita nggak hanya dapat materi dari guru ataupun dosen saja, jadi ya diharapkan ya bisa meningkatkan mutu setiap siswa ya, karena kan pembelajarannya lebih banyak referensi seperti itu. Jadi pendidikan melalui elektronik terlebih ke gadget itu juga penting, itu berdasarkan pengalaman dari Mbak Dinda ini, karena kita juga menyeimbangi dengan keadaan yang terjadi saat ini di lingkungan sosial masyarakat, terlebih saat ini kita sedang di zona COVID-19 yang mengajarkan kita untuk belajar sistem daring itu seperti apa, agar pendidikan yang kita dapatkan itu lebih mudah gitu dan tidak ketinggalan dengan teman-teman kita seperti itu. Banyak juga ya pengalaman dari Mbak Dinda ini, mulai dari yang dulu masih manual, sekarang tiba-tiba kuliah pakai daring gadget gitu. Terima kasih Mbak Dinda atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.